Selamat pagi kepada semua. Saya Dr. Budi Santoso, pelayan Anda, seorang spesialis kesehatan dan kesejahteraan para lansia. Pernahkah Anda berpikir bahwa sarapan yang Anda konsumsi setiap hari bisa perlahan merusak kesehatan Anda, terutama saat kita mulai menua? Mari kita tanyakan pada Ibu Siti. Ibu Siti tak pernah menyangka bahwa roti dan kopi sehari-harinya bisa membawanya ke ruang gawat darurat. Saya kira saya terkena serangan jantung, ceritanya pada Dr. Wijaya sambil memegang dada. Seperti banyak warga kita di usia emas, Ibu Siti tak tahu bahwa beberapa makanan sarapan bisa berbahaya seiring bertambahnya usia. Hari ini, kita akan bahas 3 penyebab umum di sarapan yang tampak tak berbahaya, namun bisa meningkatkan tekanan darah, merusak ginjal, dan menambah risiko penyakit serius. Apa yang Anda pelajari dalam beberapa menit ke depan bisa sangat membantu kesehatan dan kenyamanan Anda di masa tua. Sebelum kita lanjut, silakan tulis di kolom komentar dari kota mana Anda mengikuti. Jangan lupa sukai pembahasan kita dan berlangganan untuk tetap mendapatkan saran kesehatan yang bisa membantu Anda atau orang tersayang. Pertama, makanan olahan. Banyak lansia Indonesia mengandalkan oatmeal instan, wafel beku, atau sereal kemasan karena cepat dan mudah disiapkan. Tapi inilah kebenaran pahitnya. Mari kita lihat Bapak Agus, 72 tahun, dengan sarapan biasa oatmeal instan dan roti kemasan. Mudah saja, akunya, tapi dokter menunjukkan angka tekanan darahnya. Tanpa disadari, pilihan sarapan cepat Bapak Agus perlahan merusak kesehatannya. Mengapa makanan olahan buruk untuk lansia? Dr. Wijaya, ahli gizi lansia, menjelaskan sederhana. Penuh garam berlebih, pengawet tak sehat, dan gula tersembunyi. Tubuh Anda jadi lebih sensitif terhadap bahan ini setelah usia 60. Apa yang tak terasa di usia 40 bisa menyakiti Anda sekarang. Mari periksa lebih dekat isi sarapan Anda. Sekantong oatmeal instan mengandung sekitar 200 mg garam, banyak untuk porsi kecil. Jika Anda sudah punya tekanan darah tinggi, garam berlebih ini berbahaya. Lalu wafel beku, penuh pengawet yang bisa memperparah nyeri sendi dan gangguan pencernaan. Ginjal Anda tak lagi sekuat dulu dalam menangani garam dibandingkan masa muda. Makan bacon atau sosis untuk sarapan menambah beban ginjal dan bisa meningkatkan tekanan darah. Dr. Wijaya sering melihat masalah ini pada pasien lansianya. Pengawet dalam makanan olahan juga bisa menyebabkan peradangan di tubuh, yang dapat memicu masalah jantung, memperburuk artritis, dan memengaruhi memori. Banyak pasien Dr. Wijaya merasa lebih baik setelah menghilangkan makanan olahan dari sarapan. Tapi bagaimana dengan opsi olahan yang diklaim sehat di toko? Banyak perusahaan menawarkan bar sarapan atau minuman khusus lansia yang katanya kaya vitamin dan mineral. Dr. Wijaya memperingatkan, tambahan vitamin tak otomatis membuatnya sehat. Produk ini sering mengandung bahan olahan yang merusak kesehatan. Misalnya, minuman sarapan. Banyak lansia memilihnya karena praktis, tapi kebanyakan penuh pemanis buatan, pengawet, dan bahan kimia yang bisa mengganggu pencernaan sensitif Anda. Dr. Wijaya mengingatkan, minuman ini bisa menyebabkan kembung atau gangguan pencernaan. Bahkan sereal gandum utuh pun tak selalu sehat seperti yang Anda kira. Banyak mengandung gula tambahan dan pengawet tersembunyi di balik nama rumit. Jika Anda butuh kamus untuk baca daftar bahan, sebaiknya jangan dimakan, kata Dr. Wijaya. Kabar baiknya, Anda masih bisa punya sarapan cepat dan mudah tanpa makanan olahan. Coba buat oatmeal biasa pada malam hari, bukan instan. Ganti sereal manis dengan buah segar dan yogur tawar. Bahkan sepotong roti gandum utuh dengan alpukat tumbuk lebih baik daripada opsi olahan. Tanyakan pada Ibu Rina, 70 tahun. Saya kira sarapan sehat butuh waktu lama, katanya. Sekarang saya buat oatmeal semalaman setiap minggu, tambah buah beri dan kacang di pagi hari. Sesederhana itu. Setelah 6 bulan, tekanan darahnya membaik dan energinya bertambah sepanjang hari. Bagaimana dengan kenyamanan? Banyak lansia khawatir menghindari makanan olahan berarti lebih lama di dapur. Ibu Sari, 61 tahun, punya kekhawatiran serupa. Saya tinggal sendiri dan tak suka masak banyak, katanya. Solusinya sederhana, dia masak oatmeal sederhana dalam jumlah banyak, siapkan buah segar yang tak perlu dipotong, tambah yogur tawar, dan sarapan cepat siap. Hanya 3 menit persiapan seminggu cukup untuk sarapan sehat sepanjang minggu.
Pasien Dr. Wijaya yang melakukan perubahan ini sering melaporkan pencernaan lebih baik, tekanan darah stabil, nyeri sendi berkurang, dan energi lebih banyak. Bapak Joko, 75 tahun, bilang kabut paginya hilang setelah 2 minggu makan sarapan tanpa olahan. Saya tak sadar betapa besar dampak makanan olahan pada pikiran saya, katanya. Satu poin penting, jika Anda minum obat di pagi hari, sarapan dari makanan utuh membantu tubuh menyerap obat lebih baik. Makanan olahan bisa mengganggu penyerapan obat, terutama untuk tekanan darah atau diabetes. Mulailah dengan perubahan kecil, seperti ganti oatmeal instan dengan oatmeal biasa atau bacon dengan telur rebus. Perubahan kecil ini membawa manfaat besar seiring waktu. Ceritakan di kolom komentar makanan olahan sarapan apa yang paling sulit Anda hindari dan pengganti sehat apa yang akan Anda coba. Kedua, makanan tinggi gula rafinasi. Banyak lansia tak sadar bahwa makanan sarapan penuh gula rafinasi adalah bahaya kedua yang sering terlewat. Anda mungkin berpikir makan manis di pagi hari hanya kemewahan kecil, tapi ini bisa jadi masalah besar. Ambil contoh Ibu Lestari. Saya kira rutinitas pagi saya sehat, katanya, dengan segelas jus jeruk, yogurt manis, dan kue Denmark. Hingga dokternya mendiagnosis risiko diabetes tipe 2, dia baru sadar betapa banyak gula yang dikonsumsinya setiap pagi. Dr. Wijaya menjelaskan mengapa gula lebih berbahaya setelah usia 60. Kemampuan tubuh Anda memproses gula berubah seiring usia. Lonjakan gula di pagi hari bisa lebih ekstrim dan berbahaya dibandingkan saat Anda lebih muda. Dia sering menunjukkan pada pasien bahwa sarapan manis biasa bisa mengandung gula setara 4 batang permen. Meski tampak sehat, mari lihat apa yang terjadi pada tubuh saat Anda makan sarapan penuh gula. Dalam hitungan menit, gula darah Anda melonjak. Pankreas harus bekerja keras menghasilkan insulin untuk mengatasi lonjakan ini. Masalahnya, setelah usia 60, pankreas tak lagi seefisien dulu. Ini menyebabkan stres tambahan pada tubuh di pagi hari, saat seharusnya tubuh bangun perlahan. Yang lebih berbahaya, 2 jam setelah sarapan manis, gula darah Anda anjlok, membuat Anda lelah dan lapar. Banyak lansia makan lagi makanan manis untuk merasa lebih baik, menciptakan siklus buruk. Banyak makanan sarapan yang dianggap sehat ternyata bom gula tersembunyi. Yogurt rasa buah bisa mengandung gula sebanyak es krim. Jus pagi, meski tanpa gula tambahan, mengumpulkan gula dari beberapa buah tanpa serat untuk memperlambat penyerapan. Sereal yang dipasarkan untuk kesehatan jantung sering punya lebih banyak gula daripada kue coklat. Ibu Dewi, pasien Dr. Wijaya, terkejut mengetahui hal ini. Saya selalu minum jus apel besar dan makan semangkuk sereal bermerek untuk sarapan, katanya. Kira saya sehat. Ternyata seperti memulai hari dengan makanan penutup. Efek jangka panjang sarapan tinggi gula sangat mengkhawatirkan bagi lansia. Lonjakan dan penurunan gula darah menyebabkan stres besar pada sistem tubuh, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penurunan kognitif, dan memperburuk peradangan yang bisa memicu nyeri sendi atau artritis. Anda masih bisa menikmati sarapan lezat tanpa banyak gula rafinasi. Kuncinya adalah memilih makanan dengan rasa manis alami, kaya serat, protein, dan lemak sehat untuk menjaga gula darah stabil. Lihat Bapak Hasan, 68 tahun, yang melakukan perubahan. 3 bulan lalu, dia makan oatmeal instan manis dengan buah kering. Sekarang, dia pilih yogurt Yunani tawar dengan buah segar dan sedikit kayu manis. Buah beri rasa manis yang saya cari, tapi saya tak lagi merasa lemas di tengah pagi. Energi saya tahan sepanjang pagi, katanya. Dr. Wijaya berbagi cara sederhana untuk mendeteksi gula tersembunyi. Cari kata berakhiran OC, seperti fruktosa, glukosa, atau dextrosa di label, semua itu gula. Waspadai sirup, madu, atau jus buah pekat. Meski terdengar alami, mereka memengaruhi gula darah seperti gula rafinasi. Kayu manis, buah beri kaya antioksidan, atau pisang matang bisa menambah rasa manis tanpa gula tambahan, sambil memberi nutrisi lain. Ibu Ani, 73 tahun, membuktikan ini. Awalnya, semua terasa hambar tanpa gula tambahan. Tapi setelah beberapa minggu, saya mulai merasakan manis alami dari buah seperti persik dan stroberi, katanya. Mengubah kebiasaan sarapan bukan berarti mengorbankan rasa, tapi membuat pilihan yang mendukung kesehatan dan kenyamanan Anda seiring usia. Mulai dengan langkah kecil, seperti ganti sereal manis dengan oatmeal dan buah segar.
Tubuh Anda akan berterima kasih dengan energi lebih baik, suasana hati stabil, dan kesehatan keseluruhan yang meningkat. Ceritakan di kolom komentar cara favorit Anda memuaskan hasrat manis di pagi hari tanpa gula rafinasi. Ide Anda bisa membantu orang lain membuat pilihan lebih sehat. Terakhir, lemak tak sehat. Tak semua lemak buruk, tapi beberapa makanan berlemak di sarapan, seperti bacon, sosis, atau kue berlemak, bisa berbahaya bagi lansia. Bapak Slamet, 75 tahun, memulai hari dengan 2 telur goreng, 3 irisan bacon, dan roti dengan mentega. Saya kira saya butuh sarapan berat di usia ini, katanya. Hingga dokter menunjukkan hasil kolesterolnya sangat tinggi. Seperti banyak lansia, Bapak Slamet tak sadar bagaimana pilihan sarapan berlemak memengaruhi kesehatan jantungnya. Dr. Wijaya menjelaskan mengapa lemak tak sehat lebih bermasalah setelah usia 60. Metabolisme Anda melambat seiring usia, dan tubuh tak lagi memproses lemak jenuh sebaik dulu. Lemak jenuh, umum di daging sarapan seperti sosis atau bacon, meningkatkan kolesterol jahat dan risiko penyakit jantung, terutama karena pembuluh darah lansia tak lagi sefleksibel dulu. Banyak pasien tak sadar sarapan berlemak membuat mereka lelah sepanjang hari, kata Dr. Wijaya. Lemak jenuh memaksa tubuh bekerja keras di pagi hari, padahal energi itu seharusnya digunakan untuk aktivitas lain. Lihat Ibu Wulan, 67 tahun, penggemar kroasang pagi. Tampak lebih ringan daripada bacon dan telur, jadi saya kira lebih baik, katanya. Padahal, kroasang mentega bisa mengandung lemak jenuh setara 4 irisan bacon. Dr. Wijaya memperingatkan soal peradangan. Lemak jenuh di pagi hari bisa memicu peradangan di tubuh, memperburuk nyeri sendi dan masalah pencernaan pada lansia. Lemak ini juga bisa mengganggu efektivitas obat pagi untuk jantung atau tekanan darah. Tapi kabar baiknya, Anda tak perlu mengorbankan sarapan lezat. Ganti dengan lemak sehat seperti alpukat, kacang, atau minyak zaitun, yang menurunkan kolesterol jahat dan peradangan. Telur masih bisa jadi bagian sarapan sehat, asal direbus atau dipoach, bukan digoreng dengan mentega. Ibu Tuti, 71 tahun, menemukan cara sederhana, beralih dari mentega ke alpukat tumbuk di roti gandum utuh, dan dari telur goreng dengan bacon ke telur rebus dengan tomat. Saya tetap kenyang, tapi kolesterol saya membaik dan energi bertambah, katanya. Manfaat memilih lemak sehat melampaui kesehatan jantung, pencernaan lebih baik, energi stabil, dan nyeri sendi berkurang. Sungguh luar biasa rasanya, kata Ibu Tuti. Saya tetap aktif sepanjang hari. Mengubah kebiasaan sarapan bukan soal menyangkal diri, tapi membuat pilihan cerdas untuk energi dan perlindungan jantung. Mulai dengan langkah kecil, seperti ganti bacon dengan kalkun atau alpukat untuk mentega. Tubuh Anda akan berterima kasih dengan kesehatan lebih baik dan energi lebih banyak. Dari 3 makanan sarapan berbahaya yang dibahas, natrium berlebih, gula rafinasi, dan lemak jenuh, mana yang paling mengejutkan Anda? Bagikan di kolom komentar dan mari bersama buat pilihan sarapan lebih sehat. Mulailah dengan perubahan kecil. Ganti 1 makanan olahan dengan makanan utuh, fokus pada gula alami, dan pilih lemak sehat. Tubuh Anda akan berterima kasih dengan kesehatan lebih baik, energi lebih banyak, dan kualitas hidup lebih tinggi di usia emas. Bagikan perjalanan sarapan sehat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak saran kesehatan yang mengubah hidup.